Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati dari SMA Negeri 4 Bekasi, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau merefleksikan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana dapat dilaksanakan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana guru mengakomodir kebutuhan belajar muridnya. Kebutuhan belajar murid ada 3, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar, dan profil belajar murid. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dilakukan di kelas? Menjadi suatu miskonsepsi ketika pembelajaran berdiferensiasi diartikan guru harus mengajar dengan 36 cara yang berbeda. Misalnya guru mengajar 36 murid, lalu guru mengajarkan dengan 36 cara yang berbeda. No, itu salah kaprah atau miskonsepsi. Atau misal juga miskonsepsi ketika guru mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar, yang kurang dengan yang kurang. Guru memberikan jumlah soal yang berbeda, memperbanyak jumlah soal pada murid yang lebih, secara kognitif diberikan soal yang lebih banyak. Nah, itu suatu miskonsepsi juga. Atau guru memberikan tugas-tugas yang berbeda, itu juga suatu miskonsepsi. Jadi pembelajaran diferensiasi atau bukan berarti pembelajaran yang menjadi sumber raut gitu. Berbicara tiga aspek kebutuhan murid, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid artinya kemampuan murid dalam memahami prasyarat atau materi sebelumnya yang terkait dengan materi yang akan kita pelajari gitu. Jika memang murid tersebut dirasa masih memiliki kemampuan yang rendah, maka guru bisa mengajarkannya dengan materi-materi yang lebih mudah dulu gitu, yang materi-materi yang mendasar. Jika murid tersebut memang sudah dianggap mampu, maka guru dapat memberikan permasalahan-permasalahan atau tantangan-tantangan yang lebih kompleks. Mungkin untuk kesiapan belajar kita bisa melihat dari tombol-tombol equalizer, di mana dari konkret menuju abstrak, atau dari yang mendasar menuju yang lebih kompleks, seperti itu. Yang kedua, kebutuhan belajar murid, minat belajar murid. Minat belajar murid ada 2 nih, minat situasional dan minat individu itu sendiri. Minat situasional artinya minat yang sebenarnya murid memang nggak suka, tapi ketika guru bisa menyampaikannya dengan cara yang menarik sehingga murid menjadi tertarik, seperti itu. Kalau minat individu, memang minat ini sudah ada di dalam diri murid itu sendiri. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid. Nah, profil belajar murid bisa dilihat dari lingkungan murid itu sendiri, budaya, gaya belajar murid, kinestetik, audio, visual, atau kecerdasan, multiple intelligency. Lalu bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Nah, sebagai guru kita bisa melihat dari hasil asesmen diagnostik, mungkin materi prasyaratnya, atau tes daya belajar murid gitu ya, atau tes multiple intelligency-nya. Kita bisa melihat dari nilai rapot semester lalu, atau hasil survei dengan guru mata pelajaran sebelumnya, bagaimana kondisi murid tersebut gitu ya, atau bertanya dengan guru-guru sebelumnya, melihat juga melihat keaktifan murid tersebut di kelas seperti apa gitu. Cara-cara tersebut mungkin dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang
optimal. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten, misalnya guru menyiapkan bahan belajar murid berupa video, berupa PDF mungkin, atau animasi, PowerPoint, atau audio, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua, berdiferensiasi proses. Bagaimana berdiferensiasi proses itu terjadi? Lakukan teknik scaffolding. Artinya teknik ini memberikan bantuan-bantuan khusus bagi murid-murid yang memang belum memahami materi tersebut gitu ya. Guru memberikan bantuan dari mulai pembantuan yang banyak, mungkin memberikan bantuan yang lebih gitu, lalu akhirnya mengurangi bantuan-bantuan bagi muridnya. Itu adalah teknik scaffolding. Nah, yang ketiga yaitu berdiferensiasi produk. Nah, bagaimana pelaksanaan di kelasnya berdiferensi produk? Tentunya ini bisa dalam bentuk penugasan. Guru dapat memberikan kebebasan bagi muridnya untuk mengerjakan tugas-tugas dalam bentuk yang mereka inginkan. Misal murid mengerjakan tugasnya dalam bentuk video, atau hanya berupa laporan sederhana saja, atau dalam bentuk presentasi, atau mungkin dalam bentuk suatu produk. Nah, seperti itu. Jadi guru membebaskan muridnya untuk mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan keinginannya. Nah, tentunya pembelajaran berdiferensiasi ini dapat terlaksana atau tercipta jika lingkungan belajarnya juga mendukung pembelajaran berdiferensiasi, lingkungan belajarnya baik. Lalu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi tentunya tetap ada penilaian berkelanjutan. Penilaian ini digunakan sebagai acuan guru untuk pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Mendukung mengidentifikasi juga kebutuhan murid dari hasil penilaian ini gitu. Jadi setelah kita guru melihat hasil penilaiannya, guru mengambil keputusan dan membuat suatu rencana pembelajaran di pertemuan berikutnya. Lalu penilaian ada 3 jenis. Yang pertama, assessment for learning, yaitu asesmen seperti asesmen formatif. Misalnya penilaian ini biasanya dilaksanakan di setiap tujuan pembelajaran gitu ya, atau setiap bab biasanya. Lalu yang kedua ada assessment of learning. Nah, penilaian ini diadakan di akhir semester biasanya, penilaian sumatif gitu. Dan yang ketiga assessment as learning, penilaian sebagai suatu pembelajaran. Nah, penilaian ini dilaksanakan selama proses pembelajaran di kelas. Misalnya penilaian diri, penilaian teman sejawat, atau observasi gitu yang dilakukan di kelas. Guru dan siswa saling berkolaborasi. Pertanyaan berikutnya, lalu apa kaitan materi dalam modul ini dengan materi lain yang sudah dipelajari di program pendidikan guru penggerak? Materi yang sudah dipelajari di program pendidikan guru penggerak, yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, yang keempat budaya positif. Selanjutnya pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya saling memiliki keterkaitan. Seperti yang kita ketahui, filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun kodrat murid sesuai zamannya, kodrat zaman dan kodrat alamnya. Setiap murid berhak mendapatkan pendidikan. Setiap murid berhak bahagia, mendapatkan pendidikan yang membuat diri mereka bahagia, membuat diri mereka nyaman, aman dalam lingkungan belajarnya. Dan kita sebagai guru perlu menyadari bahwa murid-murid memiliki keunikan-keunikan.
murid memiliki minat-minat yang berbeda. Nah, itu dia tugas kita sebagai guru, harus bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan murid, ke minat-minat murid dalam pembelajaran di kelas. Nah, kita kaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak. 1. Mandiri, kedua reflektif, ketiga kolaboratif, keempat inovatif, dan yang kelima berpihak pada murid. Kelima, nilai dan peran guru penggerak tersebut tentunya diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan murid di kelas. Dan visi guru penggerak melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi, khususnya di sekolah kita sendiri gitu ya, di pembelajaran di kelas, di sekolah kita sendiri. Dan budaya positif, bagaimana budaya positif maksudnya? Nah, tentunya kita tahu yang tadi saya ucapkan, yang tadi saya katakan, bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan baik jika lingkungan belajarnya pun baik. Jika lingkungan di sekolah aman, nyaman, bahagia, membuat bahagia murid, insya Allah pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan maksimal. Nah, bagaimana lingkungan baik, aman, nyaman dapat terwujud di sekolah? Balik lagi tadi, harus tercipta budaya positif di sekolah. Contoh, saling menghargai antar murid, saling menghargai antara murid dan guru, saling menghormati antar murid, saling menghormati murid dan guru, bertanggung jawab, belajar yang baik, yang sungguh-sungguh, seperti itu, dan lain-lainnya gitu ya. Budaya positif terus tetap harus ditingkatkan agar tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bahagia. Saya simpulkan bahwasanya kita sebagai guru harus sadar dan menyadari bahwa setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, memiliki keunikan masing-masing, dan kita atau pendidikan menuntun kita untuk bisa menciptakan pembelajaran pada murid yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sebagai guru dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan harapan kebutuhan murid terpenuhi, dengan harapan kebutuhan murid terpenuhi sehingga murid bahagia, nyaman, dan senang belajar di sekolah. Itu ya. Harapan terakhir saya khususnya, dengan siswa senang belajar, kebutuhannya terpenuhi gitu, dalam kebutuhan belajarnya terpenuhi, sehingga dapat terwujud profil pelajar Pancasila. Sekian vlog dari saya terkait pembelajaran diferensiasi dan dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.